Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk menerima dari Engkau. Kami mau duduk diam untuk menerima yang terbaik dari-Mu. Sebab lebih baik menerima daripada memberi kepadamu. Sebab kami tidak bisa memberi kepada sesama, kepada pekerjaan Tuhan, sebelum kami menerima dari Engkau. Dan apa yang kami punya, bahkan nafas hidup kami, adalah pemberian-Mu. Karena kasih karunia-Mu lah kami selamat, kami sehat, kami diberkati, kami makmur, kami kuat, kami panjang umur. Sekarang sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi hati kami, berikan pewahyuan. Biarlah Yesus sendiri yang mewahyukan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati berkata amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Shalom. Belum semuanya shalom. Gimana kabar saudara? Amin. Iya, pasti sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salah satu indah pada waktunya. Oke? Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya, kedatangan Tuhan kali kedua semakin dekat. Halo? Amin. Maka saudaraku, kita udah lihat banyak tanda-tanda akhir zaman. Ya, bagaimana surat Paulus kepada Timotius dan sebagainya, saya nggak perlu sampaikan. Tapi yang jelas ayat ini mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, oleh karena itu saudaraku, kuasailah dirimu. Kita pengennya menguasai orang lain. Tuhan mau kita kuasai diri kita. Dan jadilah tenang. Kenapa? Karena memang keadaan di akhir zaman ini akan membuat saudara nggak mudah saudara. Tahun 85, saya tamat SMA. Saudaraku, perubahan begitu cepat dunia ini. Dulu nggak ada namanya handphone. Saudaraku, sekarang Anda lihat bahwa televisi mulai hilang fungsinya. Tape-tape mulai hilang fungsinya. Generasi Harvest anak saya udah nggak tahu lagi kaset pita, betul nggak? Zaman kita itu pita kaset. Hari ini semuanya udah hilang. Koran semakin tipis. Betul? Saudaraku, saya tetap langganan koran karena saya merasa kasihan kepada loper koran. Walaupun saya lihat saudaraku yang dia antar di komplek perumahan kami ini tambah lama pelanggannya tambah berkurang. Saya tanya, Mas, kok cepet banget? Ya sekarang sedikit Pak yang langganan. Perubahan zaman begitu cepat. Betul? Anda lihat bahwa ke depan saudaraku, kita ini dikuasai, ya. Maka Anda lihat orang nggak bisa hidup sekarang tanpa handphone. Semua termasuk saudaraku transfer uang, semua dari sini. Nah, Bapak Ibu, kemudian tanda-tanda akhir zaman.
semakin kelihatan, semakin jelas. Krisis, kelaparan, bencana, dan sebagainya. Membuat begitu banyak orang hidup dalam kebingungan, ketakutan, kepanikan, dan sebagainya. Ketakutan inilah yang akan membunuh banyak orang. Dengarkan baik-baik. Penyakit yang hari ini lebih besar dari COVID-19 adalah ketakutan. Begitu saudara takut, kematian itu mendekat. Apapun sakitnya. Mau flu biasa, mau COVID, mau penyakit apapun, mau digigit anjing, digigit lebah, saudaraku, Anda takut, Anda bisa mati. Termasuk saudaraku, ketakutan menutupi banyak hal yang kita punya. Banyak pengusaha stres bunuh diri karena ketakutan. Dia kehilangan uang, katakan 30M, padahal dia masih punya, saudaraku, tabungan 3M. Apakah nggak bisa hidup dan bangkit kembali dengan 3M itu? Bisa. Tapi karena ketakutan menutup dia. Orang kehilangan pekerjaan, bunuh diri. Orang putus cinta, bunuh diri. Loh kenapa kok bunuh diri? Putus cinta, Pak. Loh emang nggak bisa cari lagi? Kan gampang. Cowok banyak, cewek banyak kok. Betul? Tetapi saudaraku, maka firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Kalau kita nggak bisa kuasai diri, kita nggak bisa tenang. Kalau kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa berdoa. Kita nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Berdoa ini bicara bukan sekedar meminta, tapi ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Pujian kita, penyembahan kita, semuanya itu, saudaraku. Nah, kondisi ini saudara 1 tahun sudah. Kita ngalami hal yang dalam pandangan kita kurang baik. Anda lihat saudaraku, suami istri terpisah duduknya. Saudara lihat bahwa kita dipisahkan dengan yang namanya COVID-19. Toko-toko di BTC, saya nggak lihat mall yang lain karena memang saya hampir nggak pernah ke mall, saudaraku. Pascal 23 aja saya sampai hari ini belum pernah masuk. Kayak apa bentuknya, saudara? Kalau mall BTC hampir tiap hari, saudara. Kantor saya sekarang 2, mall BTC sama Pemkot Cimahi, saudara. Ya itu dia. Hampir tiap hari gantian, kalau nggak sini ya mall. Pemkot, saudara. Nah, kuasai diri. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang Tuhan mau pertama? Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Orang yang nggak bisa menguasai diri, dia nggak bisa tenang. Orang yang nggak tenang hidupnya, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Apa yang didapat? Firman Tuhan berkata, kekhawatiran tidak menambah sedikit pun, apapun dalam hidupmu. Justru kekhawatiran mengambil banyak hal, merampas banyak hal dalam hidup saudara. Orang yang khawatir nggak bisa tidur. Orang yang khawatir nggak bisa begini. Orang yang khawatir nggak bisa berpikir jernih. Kekhawatiran merampas banyak hal dalam hidup saudara. Tapi Pak, masalahnya begini, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudaraku, dalam Matius pasal 6 itu dijelaskan sampai akhirnya, Yesus menutup dengan satu ayat yang sangat terkenal. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Betul? Saudara, mari kita lihat Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, baca sama-sama, kamu akan diselamatkan. Saudara, ini bukan bicara tentang keselamatan nyawa kita di surga, bukan. Ini bicara keselamatan di dalam hidup hari-hari ini. Keselamatan di dalam kesehatan, keselamatan di dalam keuangan, keselamatan di dalam bisnis, keselamatan di dalam pelayanan, keselamatan di dalam pekerjaan. Dengan apa kita selamat? Bertobat. Bertobat ini artinya apa? Metanoia. Berubah pola pikir kita. Perubahan pola pikir. Ingat, kata pertobatan itu dari kata metanoia. Perubahan pola pikir kita. Sesuai dengan firman katakan. Saudara, Anda lihat dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya. Baca sama-sama. Nah, berhubungan dengan surat Petrus tadi, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan saudara. Tetapi kamu nggak mau. Anda lihat hari ini, 1 tahun masa pandemi. Ingat, saya tegaskan berkali-kali, pandemi atau COVID-19 bukan datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai masa pandemi ini menjadi sebuah ujian bagi umat Tuhan. Tuhan menguji apakah iman kita ini semakin sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ingat saudaraku, kedewasaan rohani manusia berbeda dengan kedewasaan jasmani manusia. Semakin anak saya dewasa, semakin dia tidak bergantung kepada saya. Satu kali revival nggak lagi bergantung dengan saya. Baik secara finansial, secara apapun dia membina rumah tangganya sendiri. Kemudian saudaraku sekali-kali aja paling dia minta duit, kan begitu. Semakin dia dewasa, semakin tidak bergantung. Harvest, masih kanak-kanak, saudaraku, dia masih banyak bergantungnya. Habis operasi kemarin, saya terus yang mandiin, saudaraku. Ya, saya bilang, saya godain, kamu dimandiin mami, kakak atau kocis, nggak mau, malu, saudara. Karena udah mulai gede, udah mulai agak beger, kira-kira begitu. Beger sih belum, agak menjelang beger. Nah, saudaraku, tetapi pada waktu dia bayi, semua bergantung kepada kita. Semakin dia besar, artinya kita pada waktu saudara akhirnya mengantar anak saudara ke pelaminan, putri saudara, anak lelaki saudara ke pelaminan, disitulah kita bisa katakan anak kita sudah dewasa, dia sudah lepas ketergantungan dari orang tua. Sebaliknya, kedewasaan rohani justru semakin kita bergantung kepada Tuhan, itulah kedewasaan rohani. Betul? Contoh, saudaraku, bagaimana mungkin kita dipukul kita nggak balas? Bagaimana mungkin, saudaraku, dulu waktu baru-baru saya bertobat, saudaraku, saya masih juga mau berantem. Tapi hari ini, saudaraku, semakin kita dewasa rohani, semakin kita menyandarkan diri kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, kita tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin. Seperti yang saya ceritakan, saudaraku, ya, tetangga belakang saya, saudara, masalah kucing bisa ngamuknya kayak, waduh begitu. Ternyata bukan kucing saya pula yang merusak. Apakah dia minta maaf sampai hari ini? Oh tidak. Dan saya nggak perlu, saudaraku, permintaan maaf dia, sudah dimaafkan. Tapi kalau semakin sebelum saya dewasa rohani, orang model begini, saudaraku, udah, dia ngamuk, kita ngamuk. Maka satu yang saya sesali, kenapa dia datang saat saya seperti ini? Bukan waktu saya SMA, kira-kira begitu, saudara. Amin. Nah, saudara, Anda lihat, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara, kembali saya katakan, 1 tahun masa pandemi ini, Tuhan pakai menjadi ujian bagi kita, apakah kita ini semakin dewasa atau tidak. Dan hasil dari sebuah ujian adalah hadiah, adalah reward, adalah ijazah, adalah penghargaan. Kalau kita lulus, maka akan ada penghargaan, ada ijazah, ada hadiah yang Tuhan beri. Setuju, katakan amin. Tetapi kita nggak mau. Kita maunya apa, saudara? Digambarkan oleh kitab Yesaya ayat 16, dikatakan kita nggak mau bertobat, kita nggak mau tinggal diam, kita nggak mau tenang. Padahal disitulah letak kekuatan, letak kemenangan kita. Kita maunya apa? Mau naik kuda dan lari cepat. Kita maunya apa? Mau mengendarai kuda tangkas. Firman berkata, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Maka kamu akan lari cepat, tapi lenyap, saudara. Coba Bapak Ibu, 2019 saya udah khotbahkan ini, saudara. Ya, haus di padang gurun itu biasa. Ya, kita tahu kalau Anda pernah pergi ke padang gurun, saudaraku, sebotol air itu sangat berharga. Tentara Mesir di setiap pos-pos pemeriksaan, apa yang mereka minta dari sopir bus yang kami tumpangi? Mereka langsung ngomong begini. Saudaraku, sopir bus ngomong ini ada separuh bekasnya. Itu pun mau, saudaraku. Tentara-tentara, polisi-polisi Mesir yang berjaga di setiap pos-pos pemeriksaan, setiap 1 jam itu ada tempat-tempat kita diperiksa.
Nah saudaraku, dan mereka apa? Haus. Maka haus di padang gurun itu biasa. Tapi haus di oasis itu luar biasa. Loh, di oasis ada mata air, Anda masih haus, itu luar biasa. Tahukah Anda, khot ini, saudaraku, 2019, saya khotbah, dan hari ini kita ada di situasi, kondisi seperti ini. Kenapa? 1 tahun ini, saudaraku, kehidupan banyak orang, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen, hampir semuanya ditaruh Tuhan di padang gurun. Secara keuangan, saudaraku, Anda lihat bisnis-bisnis, pengusaha-pengusaha, Anda lihat begitu banyak toko, bisnis, rontok. Bahkan ada beberapa gereja yang sudah tutup. Saya ditawari oleh owner BTC untuk take over satu ruangan ex gereja yang sudah tutup, saudara, di tempat ini, di mall, di BTC. Begitu banyak, saudaraku, pelayanan-pelayanan yang gulung tikar. Begitu banyak, saudaraku, toko, bisnis yang hands up, yang udah nggak punya apa-apa. Anda lihat, saudara, mall-mall tinggal tunggu waktu. Maka saya kemarin kumpulkan full timer, saya bilang begini di pertemuan Selasa. Kita berdoa. Sebab manajemen BTC membayar gedung karyawan, kan butuh dana. Lah kalau gereja-gereja tutup, toko-toko tutup, siapa yang membayar gaji mereka? Kalau hanya gereja kita yang buka, yang lainnya tutup, lama-lama juga, saudaraku, mall ini tutup lah. Kita mau ibadah di mana? Gedung belum jadi. Bangun aja belum kok, gimana jadinya? Betul? Maka berdoalah untuk kota ini, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Katakan amin. Maka saya menghimbau, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mulai buka. Pemerintah udah mengizinkan onset, kita ikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Amin. Haleluya. Asal prokes ditepati, dilakukan. Kita dari depan, Anda lihat, Anda udah pakai oximeter, suhu, hand sanitizer. Saudaraku, ruangan yang biasa muat 1.400, kita hanya pasang kursi paling 350. Saudaraku, untuk jaga jarak. Ini semua pakai prokes, dan semua, hampir semua udah divaksin, puji Tuhan. Amin. Ini anugerah. Katakan amin. Haleluya. Ya, ratusan orang hari ini jemaat BFA udah divaksin. Terima kasih Pak Steven ya, sudah menjadi alat dari Tuhan untuk jemaat bisa divaksin. Ini anugerah Tuhan. Anda lihat, saudaraku, Anda bisa lihat, Bapak Ibu, lihat gini. Penduduk Indonesia ini terlalu besar. Sehingga pemerintah untuk mengadakan vaksin itu nggak mudah. Belum 10% loh penduduk Indonesia yang divaksin. Jadi kalau kita dapat anugerah, itu lakukan, itu pakai dengan baik. Nggak gampang. Dan jangan termakan dengan propaganda. Oh, kalau vaksin ini begini, vaksin ini begini. Enggak. Pak Miming umurnya sudah menjelang kepala 6, saudara. Hari ini divaksin pakai vaksin Astra. Saya tanya, Pak Miming ada gejala apa? Mata aja Pak tambah biru. Ya itu aja. Karena vaksinnya dari benua biru, saudaraku. Ya, halo? Betul? Jadi saudaraku, jangan termakan propaganda. Oh Pak, di Manado ada yang muntah. Ya mungkin dia masuk angin. Ya rumahnya mungkin di Bitung, saudaraku. Kemudian divaksinnya di Manado. Dan dia naik sepeda motor. Masuk angin, saudara. Betul? Ya, makanya mungkin muntah-muntah. Banyak hal. Apalagi vaksin yang beredar hari ini. Mau dari China, mau dari Amerika, mau dari Eropa, semuanya belum, saya ulangi lagi, semuanya belum melewati uji klinis yang sempurna, belum. Itu baru undang-undang darurat dari WHO dan dari pemerintah negara yang bersangkutan mengizinkan. Karena apa? Situasinya darurat. Betul? Yang sudah melewati uji klinis vaksin-vaksin yang ada saja, saudaraku, itu bisa orang jadi demam, jadi begini. Beberapa waktu yang lalu full timer saya, saudaraku, ya divaksin dari China, ya hasilnya dipusing-pusing, tidur-tiduran, saudaraku. Lah itu kalau dibesar-besarkan bisa juga kan? Saya videoin, saya viralkan. Gara-gara vaksin ini dia hampir pingsan, kan belum pingsan, bisa juga. Nah jadi saudaraku, it's okay, tergantung tubuh kita masing-masing. Amin. Ya,
Karena saya pakai vaksinnya dari China, gejalanya mata tambah sipit, itu aja. Pak Miming lihat tuh matanya tambah biru, saudaraku. Nanti vaksin dari Rusia, hijau, mata duiten, saudaraku, bisa juga. Haleluya. Ya, puji Tuhan 200 orang, semuanya no problem, sehat semua kok. Haleluya. Amin. Amin. Iya, artinya apa? Jangan termakan propaganda. Ya, saudaraku. Ya, artinya kalau Anda nggak mau divaksin, ya nggak apa-apa. Itu hak Anda. Saya bersyukur, artinya apa, saudaraku? Saya sebagai gembala memperjuangkan. Saudaraku, ya. Beliau bilang, Pak segini, saya bilang tambahin, segini tambahin. Bisa segitu tuh luar biasa. Maka kepada jemaat yang belum, daftar, saudaraku. Kapan gelombang berikutnya? Saya belum bisa memastikan. Bisa bulan Mei, maybe yes, maybe no. Nah gitu aja. Yang jelas daftar aja. Bisa minggu depan, kita nggak ngerti. Betul nggak? Pokoknya saran saya kepada jemaat PFA, daftar di semua kesempatan. Eldorado buka, daftar. Nana Rohana buka, daftar. Vaksin loh. Ingat itu. Jangan daftar giliran ibadah penghiburan, bukan. Daftar vaksin, saudaraku. Bumi Baru buka, daftar. RW buka, kelurahan, puskesmas di Cikondewa buka, daftar. Mana yang duluan, ambil. Kantor Anda buka, daftar. Mana yang duluan, ambil, saudaraku. Amin. Begitu ada kesempatan, weh luar biasa. Pak Arifin, saudaraku, owner Stella Quarta bilang gini, Pak Agung sampaikan ke jemaat, saya ngomong sama semua karyawan, daftar aja semua sebanyak-banyaknya. Mana yang ada, vaksin apa, Vin? Apa saja. Pokoknya yang sudah direkomendasikan pemerintah, ambil. Karena nggak mudah, penduduk kita terlalu banyak, terlalu besar. Betul? Amin. Pemerintah udah mengupayakan, kita kehilangan 10 juta gara-gara India, saudaraku. Nah, artinya apa? Harga yang dibayar untuk itu mahal. Amin. Yang penting, saudaraku, sebelum vaksin, bulatkan tekad, saudaraku. Amin. Saya mau divaksin. Bulatkan tekad. Habis itu gue mau foto. Nah, gitu, saudara. Amin. Pasang di IG saudara. Aku sudah divaksin. Wow, gitu dong. Makanya pakai baju batik biar keren. Katakan amin. Nah, kembali ke tadi, saudara, ya. Tuhan pakai, ya ini sebentar ini, tidak haus di oasis itu biasa. Bagaimana kita haus? Wong sumber mata air banyak. Tetapi tidak haus di padang gurun itu luar biasa bebalnya. Anda tahu 2019 saya keluarkan statement ini. Dan hari ini keadaan itu terjadi. Sudah keadaannya begini, ekonomi morat-marit, bisnis lagi pada banyak yang tiarap, saudaraku. Betul? Woi, Anda lihat para pedagang, saya tanya gimana, semuanya berkata begitu. Saudaraku, Anda lihat tur-tur pariwisata, travel, tiarap semua. Bahkan saya katakan, saya saksikan Kamis yang lalu, bagaimana teman saya, saudaraku, semua karyawan udah dirumahkan tanpa pesangon. 1 tahun nggak ada pemasukan, mau bagaimana? Nah, artinya ini bicara soal padang gurun. Dan ini dialami oleh seluruh dunia. Dalam keadaan begini, kalau Anda cari Tuhan, Anda haus dengan Tuhan, itu biasa. 30 tahun lebih saya melayani Tuhan, saya sudah sering ketemu dengan orang-orang yang datang ke saya, Pak Agung, Pak Pendeta, tolong doakan Pak, saya lagi ngalami masalah keluarga Pak, saya lagi ngalami masalah keuangan Pak, saya lagi ngalami masalah utang Pak, saya lagi ngalami masalah gini Pak. Cari Tuhan, siapa? Hampir tiap hari saudaraku dia ada di gereja. Gereja belum buka, dia sudah ada di depan pintu gereja. Luar biasa. Pondok Daud, Selasa datang, Rabu datang, semua doa fajar dia datang. Saya tanya, bos, serius banget cari Tuhan Pak? Luar biasa. Betul? Karena apa? Haus. Sedang alami padang gurun. Keuangannya padang gurun. Gak ada jalan keluar, hanya cari Tuhan. Tetapi begitu Tuhan udah tolong, bisnisnya ditolong, usahanya ditolong, tokonya ditolong, keuangannya naik. Pelan-pelan tapi pasti. Dia udah mulai nggak ibadah. Saya tanya, bos kemana kemarin kok nggak Pondok Daud lagi? Sibuk Pak. Bisanya WRC Pak, bulan depan udah nggak WRC lagi. Kemana bos? Bisnis tambah sibuk Pak.
Bisanya hari Minggu doang. Lama-lama, Minggu pun sebulan ada, kadang iya, kadang enggak. Loh kemana kemarin? Pangandaran, Pak. Dulu boro-boro punya uang ke Pangandaran, ke Taman Lalu Lintas saja nggak ada duit. Betul? Artinya apa, saudaraku? Orang-orang seperti ini kita juga lihat wajar, biasa. Dia udah di oasis. Artinya apa? Di oasis dia nggak haus, dia nggak cari Tuhan lagi. Udah banyak contoh. Tetapi yang parah itu kondisi hari ini. Yaitu apa, saudaraku? Di padang gurun, orang bahkan tidak haus kepada Tuhan. Ini kondisi hari ini. Mereka mencoba mencari jalan keluar. Seperti Yesaya 30. Saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka pengen punya jalan keluar sendiri. Cari jalan sendiri. Ini keadaannya, yaitu apa? Tidak haus di padang gurun. Itu luar biasa. Bebal hatinya. Maka saya katakan, Tuhan jadikan pandemi ini sebagai sebuah ujian. Apakah kita semakin dewasa rohani? Kedewasaan rohani, parameternya adalah semakin kita bergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kembali ke Yesaya 30. Maka dijadikan Tuhan ujian, saudara. Kamu nggak mau, kamu enggan. Ini yang ada dalam pikiran banyak orang percaya hari ini. Yaitu apa? Kami mau naik kuda dan lari cepat. Pengen punya cara penyelesaian sendiri. Gimana caranya? Wah, udahlah begini-begini. Anda lihat, saudara, bilangan riset dan satu lembaga di Amerika mengadakan penelitian dan hasilnya kondisi rohani orang Kristen lebih banyak yang drop, mengalami degradasi iman daripada yang bertahan, apalagi yang naik. Tambah sedikit. Padahal situasi dan kondisinya, saudaraku, yaitu apa? Semua lagi ada di padang gurun. Bahkan nyawa pun di ujung tanduk. Betul? Oh iya. Anda lihat, saudaraku, ya. Bencana di mana-mana, wabah penyakit. Mau bersembunyi di mana? COVID-19 ada varian baru. B127, B29, B apalagi banyak sekali. Mau ngumpet kemana? Mau ngumpet kemana? Mau cari pertolongan dari siapa? Halo? Anda lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang terjadi di NTT? Saudaraku, itu belum pernah terjadi loh. Itu angin seperti itu biasanya ada di Australia. Australia mengimpor ke kita itu, saudaraku. Mengekspor itu, NTT keterima imporan itu. Kok bisa angin begitu, saudara? Sampai hari ini BFA Kupang listrik belum nyala. Sampai hari ini. Saya tanya sama Muncil lah, kau macam mana kau ngecas handphonemu? Ke kota, Pak. Ke kota, saudaraku. Jadi itu di pinggiran kota, ke kota. Katakan Cilenyi, dia harus ke Bandung, cari tempat-tempat mall, dia di situ, saudaraku. Ngecas. Mati. Itu biasa terjadi di Australia. Kok bisa pindah ke NTT? Ini bicara tentang kesudahan selatan itu sudah dekat. Tapi untungnya, dia telepon saya bilang gini, Bapak terima kasih. Bapak udah kasih tuntunan. Kalau kuasa kegelapan melepaskan yang jahat kepadaku, Tuhan mengubahnya jadi kasih karunia. Saudaraku, kemudian saya tanya ke dia, jadi gimana kerusakan gerejamu? Berapa bisa diperbaiki, berapa biaya? Yang di Bandung kirim dan jemaat tadi sudah 86 juta, cukup nggak? Lebih dari cukup, Bapak. Bahkan kami dari uang itu bisa beli genset sekarang, Bapak. Oh, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, artinya apa? Dulu mereka berdoa, minta genset. Tuhan belum kasih. Lewat bencana ini, Tuhan kasih genset. Perbaikan katakan 50-60 juta, saudaraku beli genset 25 juta. Puji Tuhan. Ini yang baru, belum dari gembala satelit yang lain. Saya bilang, Munce, ini semua untuk gereja ya, bukan untuk biaya kau kawin ya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu. Kita mau menyelesaikan dengan cara apa? Seringnya kita mau naik kuda dan lari cepat, kita mau berisik, kita mau panik, kita bingung. Kalau gini kita nggak hidup, maka apa saudaraku? Banyak orang sekarang
lebih senang cari uang daripada cari Tuhan. Lebih senang cari uang daripada cari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boro-boro onsite, online pun juga nggak sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang sudah meninggalkan ibadah online-nya. Kadang ada satu jemaat telepon saya, Pak, tolong doakan gini-gini. Saya bilang, kok pesimis, saya tanya gini, kamu pernah dengar khotbah saya enggak? Oh dengar Pak, coba khotbah saya minggu kemarin apa? Sebentar Pak, oh minggu kemarin saya ketiduran Pak. Tuh kan saudaraku. Kita mau, pengen selesai dengan cara kita ingat. Waktu ujian, saya tahu kita semua pernah sekolah. Kita pernah jadi adik kelas dan kakak-kakak kelas kita ujian. Waktu kita datang ke sekolah di saat ujian, ada tulisan, harap tenang, ada ujian. Nggak boleh ada kegiatan basket di sekolah. Nggak boleh ada kegiatan yang lain di sekolah. Sementara kelas 3 SMA ujian, kelas 1, kelas 2 diliburkan, tidak boleh datang ke sekolah. Sebab kalau ke sekolah bikin ribut, mereka nggak tenang, mereka nggak bisa ujian, mereka nggak konsentrasi. Sama, di masa ujian 1 tahun ini, apakah kita ribut dengan usaha kita atau kita tenang? Waktu kita tenang, kita bisa konsentrasi. Waktu kita tenang dan kita percaya kita bisa berdoa. Waktu kita bisa menguasai diri dan jadi tenang, disitulah letak kekuatan kita. Dan waktu kita berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Maka saya ingatkan kepada saudara yang online, yang live streaming hari ini dimanapun Anda berada, dalam masa ujian ini, apakah Anda tinggal tenang? Atau Anda pengen naik kuda dan lari cepat? Godaan kita manusia pengen cepat. Kita pengen instan, kita pengen lari cepat. Firman Tuhan berkata, kamu akan lari, betul, tapi kamu akan lenyap. Kamu akan mengendari kuda tangkas, tapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Naik saudara ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Anda lihat, kalau Anda panik, Anda berisik, Anda ribut, Anda nggak bisa tenang. Kamu akan lari, bukan dikejar 1 orang. 1 orang yang punya kekuatan mengalahkan 1000. Ini bicara apa? Ada kekuatan gelap yang ingin menghancurkan. Kalau Anda nggak tenang, nggak minta perlindungan Tuhan, Anda pengen dengan cari jalan sendiri untuk mengatasi masalah keuangan saudara, mengatasi masalah ekonomi saudara, semua berdampak. Gereja BFA pun juga berdampak. Anda boleh tanya para aser, para PPG. Keuangan gereja kita pun juga berdampak. Mereka yang tiap minggu ngitung uang, tanya mereka. Tapi saudaraku, Anda lihat apakah saya panik? Oh tidak, saya tetap tenang. Amin. Tetap tenang, nyantai. Kenapa? Ini milik Tuhan kok. Yang saya pikir bukan hanya BFA Bandung, yang lain-lain. Satelit-satelit lain, saudaraku. Anda lihat, ini keadaannya semua ngalami. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, tenang. Amin. Kemudian apa lagi? Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Pesan saya, dengarkan baik-baik. Yang live streaming maupun yang di tempat ini. Saat engkau panik, engkau bingung, engkau mencari jalan keluar sendiri. Nasib sudah ditetapkan. Engkau akan seperti bendera pencinta alam yang menaklukkan gunung yang tinggi. Setelah menaklukkan, bendera itu akan ditancapkan di situ. Dan pencinta alamnya akan turun gunung. Sendirian, lonely, kesepian, nggak ada pertolongan. Tapi kalau kembali ke ayat 15, kamu bertobat, kamu tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Artinya bertobat, mempercayai Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Hidup kita bukan diatur oleh situasi dan kondisi. Amin. Saudara, pakai masker. Saya pakai masker. Kemana saya pergi, bukan karena saya takut kena COVID. No, saya tahu darah Yesus sudah melindungi saya. Ini bentuk kepatuhan, ketaatan saya kepada pemerintah.
Saya vaksin bukan karena takut kena COVID. Tapi bentuk kepatuhan ketaatan supaya herd immunity di Indonesia segera tercipta. Itu aja. Artinya dengan saya melakukan ini membantu pemerintah untuk memutus mata rantai. Maka Bapak Ibu ada kesempatan buka habis ibadah yang mau daftar gelombang berikutnya untuk vaksin silahkan. Nanti hari Minggu kita buka. Kapan? Saya nggak bisa menjanjikan kapan. Tapi yang jelas kami upayakan. Amin. Kita upayakan. Kapan? Ada kesempatan ambil. Saudaraku, jutaan orang menanti vaksin. Tadi satu hamba Tuhan lihat begitu langsung saudaraku call saya. Mas Agung boleh nggak saya suami istri saya udah daftar di banyak tapi belum ada kesempatan. Boleh nggak saya nyusul? Oke boleh kamu suami istri. Saya langsung kasih tahu Cik Sally BE masukkan nih ada hamba Tuhan dari luar dari gereja luar. Masukkan sebagai masukan aja langsung saudaraku kamu jangan terlambat ya cepat datang ke tempatnya langsung. Saya tanya gimana? Di sore WA saya. Terima kasih Mas Agung, saya sudah divaksin. Oh haleluya, puji Tuhan. Kesempatan. Itu yang nunggu gitu jutaan. Kalau kita udah divaksin bersyukur. Yang pertama saudaraku ingat, kita menerima vaksin darah Yesus. Yang kedua ini memutus mata rantai. Sehingga tercipta herd immunity. Kalau herd immunity sudah tercipta, saudaraku kita kembali normal. Saya bisa lihat senyum saudara yang manis. Amin. Amin. Kurang mantap aminnya. Haleluya. Berapa tahun saya nggak lihat Pak Tatang tersenyum, saudaraku. Setahun lebih, saudaraku. Iya, nggak bisa lihat Pak Tatang tersenyum. Bagaimana cara saya mendeteksi Pak Tatang tersenyum? Waktu matanya menyipit, saya tahu dia sedang senyum atau sedang ngantuk. Itu saudaraku. Haleluya. Amin. Nah, kembali ke ayat 17, ayat 18-nya sekarang. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kapan? Saat Anda dan saya menanti-nantikan Dia. Tuh lihat, diberkatilah. Kata berbahagia saya ganti sebab dari kata bahasa Inggrisnya blessed. Diberkatilah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bukan yang cari jalan keluar sendiri. Bukan yang panik pengen cepat-cepat menyelesaikan masalahnya. Bukan yang lari kemana-kemana pengen naik kuda cepat, saudaraku. Halo, naik kuda juga nggak gampang, saudara. Betul? Anda naik kuda bisa? Belum tentu, saudara. Seumur-umur saya belum pernah naik kuda. Revival Chris pernah waktu kecil saya naikin di ITB, saudaraku. Ya dia naik kuda, bapaknya naik kak? Enggak, kita ngikutin aja dari belakang. Pakai mobil, saudaraku. Ya, Andra pernah naik kuda ya? Puji Tuhan. Haleluya. Onta pernah? Nah, saudaraku, nah ini dia. Kapan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Saat kita menanti-nantikan Dia, duduk, tinggal tenang, percaya. Enggak panik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Kuasai diri dari apa? Ketakutan. Kuasai diri dari apa? Kepanikan. Kuasai diri dari apa? Kebingungan. Bertobatlah, berubahlah cara berpikir kita. Ingat, hidup kita tidak diatur oleh dunia ini. Hidup kita diatur dari surga. Amin. Amin. Saudara, teman-teman hamba Tuhan pada nanya saya, kalian BFA udah banyak sekali yang divaksin ya, kami udah daftar belum? Saya bilang gini, semua kasih karunia. Kenapa kita dapat kasih karunia? Saya hitung-hitung saudaraku yang sudah divaksin, jemaat kita, baik lansia, baik vaksin mandiri kemana-kemana seperti Pak Tatang dapat dari mana? Nana Rohana, gubernuran dan sebagainya, udah 500 lebih saudara. Puji Tuhan, itu semua anugerah. Kenapa? Kita dapat kasih karunia. Yang pertama, karena gereja memberitakan kasih karunia. Firman itu turun seperti embun dan hujan dari langit, tidak akan kembali ke sana sebelum mengerjakannya. Kita dapat kasih karunia karena saya mengkhotbahkan tentang anugerah, tentang kasih karunia. Dan yang kedua, saudaraku, Tuhan tahu. Awal-awal pemerintah bilang ibadah onsite, BFA termasuk yang duluan. Sementara banyak gereja belum ibadah onsite, kita dari Juli kita sudah mulai. BFA Jakarta dari awal Juli, kita pertengahan Juli sudah mulai semua. Itu Tuhan lihat iman kita. Maka Tuhan kasih ini, saya percaya. Makan daftar yang belum, saudaraku, kapan? Berdoa saja.
tenang, pasti divaksin, saudara. Amin. Haleluya. Jangan cari, oh Pak ini nggak dapat, BWA kapan? Saya mau cari jalan keluar sendiri ke pastor. Vaksin rabies Pak di sana Pak. Jangan cari jalan sendiri. Betul? Di pastor situ vaksin rabies. Bukan untuk saudara. Amin. Untuk dogi saudara. Lah kalau orang panik kan semua diambil. Hati-hati. Jangan latah saudara. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri. Mari persembahkan. Angkat tangan saudara. Pada waktu murid-murid Yesus panik di tengah gelombang, Yesus berdiri menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Maka seketika itu juga tenanglah danau itu. Gelombang laut menjadi tenang. Angin yang mengamuk menjadi tenang. Demikian juga malam ini Yesus menghardik. Diam, tenanglah. Gelora, kepanikan, kebingungan, ketakutan di dalam hati saudara. Karena masa pandemi yang sampai hari ini kita belum tahu kapan kembali ke hal yang normal. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Aku hardik di dalam nama Yesus, setiap kepanikan, ketakutan, kebingungan di dalam hati saudara, yang onsite maupun yang live streaming. In the name of Jesus, diam, tenanglah. Kuasai dirimu dari ketakutan, kuasai dirimu dari kekhawatiran. Mungkin ada sebagian Anda di rumah sedang berkata, tapi gimana dengan keuangan kami, dengan pekerjaan kami? Apa yang kami mau makan? Apa yang kami mau minum? Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu mau makan, tentang apa yang kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan di lumbung, tapi Bapamu di surga memelihara. Terlebih kamu yang ada di sini, kamu lebih berharga daripada burung-burung itu. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menjaga. Christ in you. Yesus ada di dalam saudara. I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gedung Balarea malam ini, mari berkata, ya Tuhan, kami mau. Sebab firman ini menjelaskan, tetapi kamu enggan. Sebagian besar orang pingin lari cepat, tapi malah kamu akan lenyap. Pengen naik kuda tangkas untuk segera selesai masalah dengan jalannya sendiri, tapi kamu akan lenyap. Seperti panji-panji yang diletakkan di atas gunung dan bukit dan ditinggal orang. Demikianlah nasib orang yang mau menyelesaikan dengan jalannya sendiri. Malam ini tetaplah percaya, tinggal tenang, bertobat, tinggal diam. Dalam masa ujian ini, jadilah tenang, kuasailah dirimu, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, saya percaya waktu saudara tenang, diam, bertobat, kamu bisa berdoa, kita bisa melewati ujian ini, dan muncul sebagai pemenang. Yesaya 30 ayat yang ke-18 tadi katakan, Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya, menunjukkan pertolongan, menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan jalan keluarnya,
menunjukkan keajaibannya kepada kita semua. Kapan? Saat kita tenang, diam. Sebab di tengah badai, kalau kita ribut, panik, takut, khawatir, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi saat kita tenang, kita bisa mendengar suara Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya kita butuh keajaiban Tuhan di masa-masa seperti ini. Kita butuh tangan Tuhan menolong kita. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dalam tinggal tenang, dengarkan Dia berkata di dalam hatimu. Saya berdoa malam ini sementara engkau mengangkat roti, mengangkat cawan. Tuhan berbicara kuat di dalam hati kita masing-masing. Saya percaya setiap orang mungkin sama, mungkin beda Tuhan bicara. Tapi malam ini satu hal, Tuhan mau kuasailah dirimu, jadilah tenang. Engkau yang sedang ada dalam kekhawatiran soal keuangan, soal kehidupan, soal kesehatan, kuasai dirimu. Christ in you, Tuhan ada di dalam engkau. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya badai segera berlalu. Tuhan sudah menghardik badai di dalam hatimu. Waktu engkau tenang, engkau bisa mendengar instruksi dari nahkoda kita. Percaya saudara, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan saat hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Ibu bapak saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya dengan hormat ambil dan makan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Saya percaya kesembuhan sedang mengalir atas setiap jemaat yang live streaming, yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau dimanapun Anda berada. Keajaiban Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, ini darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Ambillah, minumlah. Bapak Ibu yang percaya di darah Tuhan Yesus, dengan hormat minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu, angkat tangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sentuhan tangan-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menolong, dan meredakan semua badai dalam hidup kami. Sentuhan tangan-Mu membuat Indonesia, Bandung Raya, kota kami, provinsi kami, negara kami, gereja kami, pekerjaan kami, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berkati semua tangan yang menabur, baik yang onsite maupun yang live streaming, mereka yang memberikan persembahan cash maupun transfer. Tuhan berkati berkali-kali lipat. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat dua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Di tangan kananmu Tuhan mengenyangkanmu dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan melimpaimu dengan kekayaan dan kehormatan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati berkata, amin.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.